dalam menjalani kehidupan, aku mempunyai keyakinan dalam hidup bahwa segala sesuatu ujian dan cobaan yang diberikan Tuhan kepada aku meyakini bahwa itu merupakan refleksi hadirnya dan cinta kasih Tuhan untuk menyapa para hamba-hambanya. Nama saya Abdul Qadir Jailani, tapi teman-teman kolega saya banyak menyebut saya dengan bahasa yang keren, Ajay, ya, agak mirip-mirip India, walaupun saya tidak dilahirkan di India. Bicara latar pendidikan saya itu, saya S1-nya itu pendidikan bahasa Arab Tarbiyah di salah satu pondok pesantren di Situbondo, Salafiyah Safiyah Sukerjo. Kemudian S2 saya itu di Universitas Undar Darul Ulum Jombang. Saat ini saya sedang menempuh perjalanan menyelesaikan studi doktoral. Cukup panjang kalau bercerita tentang dinamika pendidikan saya, hingga pada saat ini saya harus berada di mana ini? Di Banyuwangi. Saya itu dilahirkan di sebuah pulau yang terkecil, di mana kapal Tampomas II itu tenggelam di situ. Dari saking kecilnya satu kecamatan itu hanya ada 2. Dan 2-nya lagi terpisah-pisah. Saya di masa lembu itu dan dibesarkan di pondok pesantren Baitul Atiq itu. Dan saya juga pernah berada di Mandar di pondok pesantren Salafiyah Asuhan Kyai Haji Muhammad Yahya As-Sumbul. Bahkan saya diambil asuh di situ, sehingga saya tidur bersama beliau, sholat bersama beliau itu. Ada hal yang menarik di dalam pengembangan keilmuan saya ketika di Baitul Atiq. Saya menemukan guru-guru yang ikhlas di situ. Seperti halnya Muallim Salam dan Ustadz Abdul Aziz. Nah, dari Ustadz Abdul Aziz ini, Mas, aku bisa menghafal kitab Alfiah Ibnu Malik dan Imriti serta Nado Maksud di situ. Hingga setelah aku hafal kitab itu, aku bersamaan lulus di SD, sehingga aku ikut mengembara di pondok pesantren Salafiyah Safiyah. Dan maklum, Mas, saya itu bukan kategori orang-orang yang mampu, sehingga tetapi punya keinginan bahwa setiap manusia itu mampu untuk merubah nasibnya. Karena Tuhan itu untuk merubah nasib seseorang harus tergantung sejauh mana seseorang itu merubah dirinya. Dan dalam perubahan itu Allah juga mengisyaratkan bahasanna di situ, artinya harus ada keterlibatan manusia untuk merubahnya. Nah, di Sukerjo itu aku bertemu dengan orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh yang hebat di situ. Saya bertemu dengan Kyai Haji Afifuddin Muhajir. Saya ketemu dengan guru saya Ustadz Zainal. Saya ketemu dengan pengasuh pemangku ya Kyai Haji Abdul Wahid. Di situ, Mas, aku sempat membaca alur pemikiran beliau tentang bagaimana merubah tentang kehidupan dan konsep kehidupan. Di situ saya banyak diajari oleh beliau. Terutama seorang tokoh itu ya. Seorang tokoh pada saat santri putri itu gak ada di situ.
Beliau tiba-tiba lari ke asrama putri. Beliau lari ke asrama putri. Saya mengikuti di situ, sempat mengikuti saya. Ternyata apa yang terjadi di situ? Beliau itu mengambil pakaian yang tidak layak untuk dikumpulkan oleh beliau. Aku kaget. Lalu aku berkata, "Guru, mengapa engkau ambil itu? Itu kan bagianku untuk mengambil." Bahasa yang bijak muncul dari beliau. Tidakkah aku sebagai seorang kiai punya harapan dan keinginan, walaupun Anda memandang bahasa ini, pemandangan ini tidak layak engkau pandang, tapi siapa tahu bahwa pemandangan yang aku lakukan ini justru menjadi awal tercapainya, terkabulnya seluruh amal baik saya di depan Allah. Saya hanya ingin juga berbakti terhadap santri saya. Hingga pada saat ini aku itu juga selalu teringat bahasa itu. Hingga detik ini saya harus menyelesaikan pendidikan doktoral saya. Itu yang selalu membayangi bahasa saya. Orang yang sangat dihormati, dikagumi oleh para santrinya, tetapi justru berbalik gitu loh. Justru mereka mengajarkan jangan engkau merasa hina dengan sekecil apapun kebaikan itu. Niati saja, mudah-mudahan apa yang dianggap hina oleh pandangan khalayak itu diibaratkan oleh beliau mata sisi uang yang berbeda. Beliau mengatakan, substansi nilai itu tetaplah sama di depan Allah, walaupun perbedaan koin ya itu berbeda. Tetapi substansi nilai itu tetap berada pada sejauh mana kita mengemas satu kejadian dan satu kehidupan. Kemudian setelah aku lulus dari pondok pesantren, saya mencoba ini Mas, memperkenalkan diri kepada orang Banyuwangi. Ya, diakui atau tidak ada semacam ketakutan ada, karena saya dilahirkan dari orang yang tidak mampu Mas. Ya, tetapi saya mencoba untuk memberanikan diri kalau saya punya iktikad baik, insya Allah kebaikan itu akan dipandang sebagai kebaikan. Sehingga tahun 2001 itu aku mencoba untuk melamar istri saya di Banyuwangi ini. Dan dalam perjalanan itu pun sudah, alhamdulillah, setelah saya menjadi seorang suami, kemudian tahun 2000 berapa itu saya disarankan oleh istri saya untuk menempuh pendidikan S2 di Undar. Dan alhamdulillah berkat dorongan istri saya, alhamdulillah saya menyelesaikan studi S2 saya di Undar itu. Banyak perjalanan kehidupan saya yang perlu saya gali, dari mulai saya itu tidak punya apa-apa, saya harus itu menjual tempe, masak tempe, ngiter tempe, keluar dari rumah pada malam hari. Bayangkan keluar dari rumah dari malam hari itu, Masya Allah, hujan tidak hujan, panas tidak kepanasan itu, hingga pada suatu saat itu saya sempat jatuh Mas. Dengan tempe dan tahu yang saya bawa sempat jatuh di tengah jalan. Keadaan suasana lebat, hitam dan gelap, hujan itu deras. Saya mau menepi ke pinggir jalan dan jatuh dengan istri saya dan anak saya di situ. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lepas. Ya, istri saya hanya mengatakan begini, "Aku tetap setia mendampingimu, Mas." Dengan sedikit air mata terurai ya, dia memeluk saya di saat hujan lebat di pinggir jalan. Anak saya menangis, dia memeluk aku dan terurai air matanya. Dia mengatakan, "Aku tetap setia dengan kelemahan dan kelebihanmu, Mas." Hanya ada kata yang saya berikan, "Ma, aku cinta padamu, Ma. Aku cinta padamu." Istri saya semakin erat, Mas. Di situ aku yang tidak mampu menahan kenangan keterpuruan saya di situ ya. Saya tidak mampu itu. Saya nangis di situ kalau saya ingat. Nama saya Rufita Anggraini,
Umur saya 40 tahun. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi 4 anak dan membuka usaha kecil-kecilan toko sembako. Saya istri dari Bapak Abdul Qadir Jailani. Kami telah menikah selama kurang lebih 20 tahun. Telah banyak peristiwa suka dan duka yang telah kami lewati. Meskipun saya harus mengurusi 4 anak sendiri, semua itu saya lakukan dengan ikhlas. Hanya doa dan support saya untuk suami, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami dimudahkan dan membawa keberkahan untuk keluarga saya. Yang lebih menarik ketika saya itu sudah diakomodir menjadi abdi negara. Saya harus 1 bulan meninggalkan istri di Surabaya. Sementara istri saya, Mas, menggendong anak membawa tobos, goreng sendiri, Mas. Goreng sendiri, dibebanin anak hingga selesai jam 10 malam, 11 malam dia harus membawa tobos. Perjalanan 45 menit dari rumah saya ke tempat di mana saya itu kontrak. Istri saya itu menggendong anak di malam hari. Bayangkan, saya di tempat di mana saya itu deklat prajabatan itu, saya tidak henti-hentinya mengeluarkan air mata terus dalam hidup. Ingat sama istri saya dan perjuangannya ketika saya meninggalkan selama 1 bulan. Aku tidak bisa membayangkan itu. Bagaimana istri saya berjuang sendiri menghidupi keluarganya, tetapi dia di dalam keterbatasanku, dia tetap menjaga setianya dan tak bergeser sedikit pun. Aku hanya mampu mendoakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku hanya berdoa kepada Allah. Allah, terima kasih Engkau telah memberikan istri yang soleh untuk saya. Terima kasih untuk kedua orang tua saya dan juga kedua orang tua suami saya yang telah mendampingi kami sampai pada titik sekarang ini. Perjalanan hidup kami penuh dengan lika-liku, dari yang tidak punya apa-apa, gaji yang tidak cukup untuk makan, tapi saya yakin atas kebesaran Allah, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selama kita mau berusaha, pasti ada jalan. Semoga studi doktoral suami saya dilancarkan dan dimudahkan. Tetap semangat ayah, doa saya dan anak-anak selalu bersamamu. I love you full. Sebagai keluarga, teman-teman saya itu sengaja mendirikan home industry sebagai usaha UMKM yang bergerak di dalam tahu dan tempe. Nah, ini varian, ada kuning, ada tahu goreng, ada tahu mentah dengan berbagai model irisan yang varian. Tempenya pun juga demikian, ada yang langsung bisa digoreng, ada yang mentah. Sengaja kami sajikan dengan berbagai varian-varian sesuai dengan keinginan rasa para konsumen. Kalau teman-teman pernah ke Banyuwangi atau tepatnya di Kalibaru, itu teman-teman pasti mengenal istilah tahu Bu Poneja ya, atau tahu Bu Ja yang cukup varian dan enaknya luar biasa. Mungkin kalau 1 kali Anda mengenal atau 2 kali Anda makan tahu dan tempe rasa kami itu, mungkin tidak akan pernah melupakan. Apalagi sampai 3 kali mungkin tidak akan ketinggalan, pasti akan ketagihan deh. Hingga kini home industry ini memiliki 5 karyawan, 2 perempuan, 3 laki-laki, dan 1 lagi berarti 6 yang tukang bungkusnya. Nah, selain dari ini, kami juga memiliki yang bergerak di bidang kambing, atau mungkin apa lagi, sapi dan buah naga.
di samping kami memiliki produk tahu tempe, kami sengaja untuk mengembangkan ini, Mas, mengembangkan kepada wirausaha yang lainnya dengan tahu tempe itu, yaitu susu sari kedelai dengan berbagai varian juga ya, dengan berbagai varian rasa, bisa rasa pandan, rasa stroberi, dan rasa-rasa lainnya. Selain saya menjalankan bisnis industri, kebetulan saya sebagai tenaga pengajar di MTS Negeri 11 Banyuwangi, tepatnya di Kalibaru itu ya. Dan kebetulan saya juga dipercaya sebagai direktur unggulan dan direktur keagamaan di lembaga tersebut. Unggul dalam sisi keilmuan dan unggul di dalam sisi keagamaan. Jadi ada hal yang menarik, di samping siswa itu dibekali bagaimana ia itu dapat menyerap secara utuh ilmu pengetahuan tetapi umum, tetapi dia juga mampu mempunyai karakter, spirit, nilai-nilai keagamaan itu sendiri di sebuah lembaga itu. Yang lebih menarik adalah ada entrepreneur kopi yang sengaja dikembangkan oleh lembaga. Dari entrepreneur kopi ini, harapan dari lembaga itu produk yang dilahirkan dari lokal itu mampu dikelola dan dikemas oleh para siswa dan siswi itu sendiri, sehingga dari pengalaman itu mereka menjadi entrepreneur muda yang mempunyai spirit keagamaan. Nah, dari sekian banyak pengalaman tentang kegagalan, tentang ujian itu, bagaimana terpuruknya kehidupan aku, bagaimana aku ketika mencari ilmu, bagaimana aku membangun ekonomi, bagaimana aku membangun kehidupan, aku mempunyai kesimpulan di dalam hidup bahwa hadirnya ujian seganas apapun ia, aku meyakini itu adalah wujud kasih sayang Tuhan. Tak mungkin Tuhan memberikan ujian itu tanpa ada sejuta harapan di depan. Maka jangan pernah berputus asa. Rubahlah nasibmu, sebab Tuhan itu tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mampu merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mampu merubah kehidupan dirinya. Saya teringat pada perkataan Syekh Muhammad Iqbal ya, tentang ini, al-madda muhimun walakin at-tara'iq ahamiyatun min al-madda wa ruhul jihad ahammu min bainihima. Penguasaan kita tentang nilai-nilai konseptual itu memang penting, tetapi tidak jauh penting bagaimana kita itu menerapkan nilai-nilai itu. Tetapi lebih penting daripada keduanya, bagaimana kita menguasai ilmu pengetahuan, bagaimana kita menguasai metodologinya, cara menerapkannya, itu memang penting, tapi tidak jauh lebih penting ruhul jihad, semangat. Jadi jangan berhenti untuk semangat,
Karena hanya dengan semangat itu kita mampu mengurai kebuntuan dalam sejuta harapan.